Oke, sahabat podcast, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kami pada edisi siang hari ini. Kami spesial menjelang hari raya atau tahun baru Imlek ya. Tahun baru ini di tengah saya sudah ada kue keranjang yang sangat khas dan ada manisan 8 buah, 8 jenis ya. Tentunya semua memiliki makna yang akan dijelaskan oleh narasumber kami. Dan bagaimana eksistensi warga Tionghoa di Sorong Raya? Hari ini kita akan mengulik-ulik sedikit dari narasumber kami, yakni yang pertama ada Mami Nat. Mami Natalia ini tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau sering eksis di medsos ya, karaoke-karaokean. Selamat siang Mami Nat. Apa kabar? Sehat-sehat Mami Nat? Ya, syukur. Oke. Ada juga Pak Ferry Mulapoa. Pak Ferry Mulapoa ini juga sangat disegani di kalangan warga Tionghoa. Beliau banyak tahu tentang adat istiadat di budaya di kalangan Tionghoa ya, apa itu makna kue keranjang dan sebagainya akan beliau jelaskan secara rinci tentunya. Nah, baiklah, tidak perlu berpanjang lebar, kita mulai saja perbincangan kita pada siang hari ini. Mami Nat, saya pengen tahu nih, jelang Imlek cantik sekali hari ini dengan nuansa warna merah. Ya, merah. Susah nuansanya. Nuansanya apa ini Mami Nat? Kalau kita lihat sering ada ornamen-ornamen jelang Imlek yang khas dengan warna merah. Ya, Mami Nat bisa sedikit menjelaskan? Bisa. Oke. Warna merah itu melambangkan kebahagiaan, keberuntungan, dan keberuntungan. Keberuntungan. Ya, makanya kita ini kalau masyarakat Chinese ya. Kebetulan saya ini Chinese Peranakan dari Makassar. Chinese Peranakan. Iya, Peranakan Chinese. Ya, berarti lama di Makassar berarti ya? Iya, saya dari Makassar ya. Iya. Jadi kita itu kalau nuansa Imlek kita memakai baju warna merah. Ya. Semua ya? Semua. Iya, itu artinya kita kebahagiaan toh. Jadi kita berbahagia. Ya. Kalau Pak Ferry sendiri mungkin? Iya. Sama tentunya. Memang dalam masyarakat Tionghoa ini warna merah ini di dalam bahasanya dikatakan utamanya sehubungan dengan Imlek itu tali. Itu artinya apa Pak? Itu artinya kemakmuran dan keberuntungan. Oh, kemakmuran dan jadi disambut dengan penuh sukacita ya? Bahwa warna merah itu dilambangkan menurut mereka demikian. Oh iya. Jadi tapi biasanya juga diselingi dengan ada sedikit warna-warna lain supaya tidak monoton gitu ya, Pak Ferry. Tapi itu sudah dan itu turun temurun akan ditanamkan kepada anak cucu ya. Benar. Oke. Sebenarnya untuk sejarah Imlek sendiri garis besarnya apa sih Pak Ferry? Sampai diperingati setiap tahun, bahkan bangsa kita juga mengakui sampai libur nasional gitu. Sejarah Imlek ini begini ya, menurut yang kami tahu, merupakan suatu tradisi, seperti yang kita tahu bahwa di Tiongkok sana itu kan kita seperti tahu mereka mempunyai 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, kemudian memasuki musim semi. Kehidupan mereka zaman itu, jika pada saat musim dingin, dinginnya itu kan nggak ampun deh gitu. Boleh dikata seluruh keaktifan atau kegiatan masyarakat, kehidupan boleh dikata itu tinggal sembunyi di dalam lumbung sambil menghabiskan lumbung yang ada karena tidak bisa berkegiatan. Karena dinginnya itu. Benar. Ada yang bisa beku sampai mati. Ya, kita tahu kan di negara sana letak geografis negeri China itu kan di atas. Ya. Gitu. Dinginnya mungkin orang pada waktu itu tidak memikirkan namanya heater dan lain-lain, ya kan? Namun itulah sejarah, kita tidak bisa menghapus. Ya. Maka sepanjang musim dingin itu sampai mereka memasuki musim semi, mereka baru sadar
ini rupanya sudah tanggal 1 bulan 1 penanggalan kalender China atau yang biasa kita tahu kalender lunar, ya kan? Biasanya mereka dulu itu menandai dengan mulainya muncul bunga-bunga di sana namanya bunga mehwa. Atau di sini di Indonesia ada Pak bunga mehwa itu? Kebanyakan harus di musim dingin. Di musim dingin. Ya, atau biasa orang bilang bunga sakura yang merah warna itu loh, warna muda itu. Dinamakan bunga ya. Jadi pada prinsipnya Imlek ini adalah rasa syukur kepada Sang Pencipta kehidupan ini bahwa yang melalui masa dingin ini masih bisa hidup. Sehingga diluapkanlah kegembiraan itu. Natalia kita masih bisa jumpa karena pada keluar semua begitu ya, pesta gitu ya. Itu berapa lama mereka? Mungkin ada cerita berapa lama dia berada di Lumbung ini sampai bisa keluar kembali musim semi? Musim dingin itu kalau misalkan 3 bulan. 3 bulan ya. Masing-masing musim kan kurang lebih 3 bulan. Jadi masih 1 tahun 4 kali 3 12 bulan juga kan? Ya, namun kalender lunar perhitungan kalender Tiongkok itu sendiri kan ada gitu. Nah, itulah mereka baru sadar, ini tanggal 1 bulan 1 udah berganti tahun ini kita. Jadi gitu. Itulah. Penanggalannya di standarnya tadi ada bunga musim itu yang biasanya kalau sudah begitu keluar itu bunga itu. Dan itu diteruskan terus secara turun temurun ya. Nah, pada saat peringati tahun baru Imlek ini ada pesan-pesan biasanya dari leluhur gitu yang turun temurun juga gitu. Ada pesan-pesan khusus? Pesan-pesan khusus pada ininya pasti kalian disuruh untuk celebration, friendship atau silaturahmi ya, supaya mensyukuri ini. Mengungkap kebahagiaan itu dengan makan bersama, gitu ya, Maminat ya. Betul. Nah, makan bersama ini biasanya jamuannya apa saja, Maminat? Biasanya kalau di hari tahun baru Imlek ini, biasanya. Kalau di tahun baru Imlek itu biasanya ikan, ada ikan, ada ayam, ada bebek, udang, itu rata-rata semuanya kita sajikan ya, termasuk dengan buah-buahan. Buah-buahan yang khas. Tapi yang khas ini seperti ini, kue keranjang. Kue keranjang pasti ada. Kue keranjang ini maknanya apa, Mami? Nah, saya sering juga menjumpai ke setiap ini ada kue keranjang gitu ya. Maknanya apa, Mami? Kue keranjang itu kan dia bentuknya selalu bulat. Itu melambangkan kita harus selalu bersatu. Kalau kita selalu bersatu, hoki datang, rezeki ya. Makanya ini ya rezekinya lancar terus, harus bersatu, harus intinya selalu silaturahmi ya, ditekankan selalu silaturahmi. Nah, selain ini juga ada yang Maminat bawa, terima kasih. Ini sebagai tanda ada manisan 8 rupa ya. 8 ya. Segi 8 gitu. Maknanya itu apa, kalau kita orang jenis angka 8 itu tidak bisa dibolak-balik. Dibolak-balik tetap 8. Artinya kita selalu begitu aja. Prinsipnya kita begitu. Bilang AA. Tidak, maksudnya begini. Kita dibolak-balik tetap kita 8. Kalau angka lain dibolak-balik kan tidak bisa dibaca. Iya. Kalau dalam konteks kehidupannya konkretnya apa, Maminat? Kalau misalnya dalam kehidupan, jadi kita itu rata-rata kalau orang Chinese itu angka 8 itu kita anggap rezeki. Angka hoki. Angka hoki ya. Wah, berarti di SDS harus 88 semua. Ya, Pak Ferry ya. Nah, sebenarnya begini, Bu Ros. Saya luruskan sedikit. Kita jangan hanya menyebut kenapa angka 8 angka hoki. Ini seturut dengan pelafalan bahasa. Kalau nomor 8, angka 8 di bahasa Mandarin itu kan fa. Fa itu artinya beruntung begitu. Artinya beruntung. Ya banyak facai begitu misalnya. Laki gitu. Jadi hanya kebetulan hampir sama dengan penyebutan angka 8 itu dengan kira-kira begitu. Gongsi facai gitu ya. Terus kalau mau dihubungkan, ada suatu tradisi lama di Tiongkok. Bentuknya ini kan bentuk 8. Ada beginian namanya pakwa. Pakwa itu di dalam warna putih pasti ada 1 bintik hitam. Di baliknya di dalam bentuk hitam ada 1 titik putih. Itu artinya? Artinya
Kalau kamu mendapati putih, jangan kamu terlalu yakin dengan putih. Sebab yang punya kehidupan ini hanya Tuhan. Hati-hati, ada juga titik hitamnya. Begitu pula sebaliknya. Yang hitam, Anda jangan mengeluh aja. Kok hitam melulu ini? Masih ada harapan karena ada titik putih. Mantap sekali. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan ya. Memasuki tahun baru Imlek itu ya. Jadi sebaiknya mungkin begini kata cepatnya, kata Jepangnya, jelas dan gampang. Kalau Anda sukses, jangan terlalu angkuh. Ya. Sebaliknya kalau Anda kurang beruntung, jangan pesimis. Itulah yang mungkin ditanamkan kepada warga Tionghoa yang kita lihat banyak sekali yang sukses di bidang perekonomian ya, Pak Ferry ya. Mungkin itu salah satu yang sudah ditanamkan di tanah leluhur. Prinsipnya menjalankan bisnis itu buat kami masyarakat itu memang sudah diajarkan bahwa kita harus berkomitmen dalam perihal yang baik dan benar. Kemudian harus rajin, ulet itu. Ya. Kalau rajin ulet kan semua melakukan hal yang sama Pak Ferry. Apa yang spesifiknya di kalangan warga Tionghoa? Saya lihat paling dominan sekali gitu suksesnya. Tindak ulet itu Bu diukur dari kepribadian masing-masing. Ada orang lari 100 dia bilang gue udah capek. Ya. Tapi ada yang lari 1000 dia bilang ayo lagi yuk. Belum merasa capek. Benar. Oh, jadi masing-masing relatif ya uletnya. Nah, Maminat untuk di Maminat kan sebagai JM juga ya di Marriott Hotel, kemudian Senar Harapan. Nah, apa prinsip-prinsip yang diterapkan Maminat dalam mengelola bisnis ini, Maminat? Kalau yang pertama itu kejujuran. Iya, kejujuran ya. Yang kedua itu kedisiplinan. Disiplin. Yang ketiga sabar. Sabar. Nah, sabar ini ya mungkin bisa dijabarkan sedikit tentang kesabaran Maminat selama ini. Kalau saya itu sabar itu maksudnya kita bisa menerima segala hal. Iya. Hal yang baik kita ambil baiknya, hal yang negatif kita belajar dari negatifnya itu. Dari negatifnya. Kalau saya itu sabar. Sabar ya selalu ya. Nah, kita juga lihat kan untuk supermarket Yohan ya Maminat itu kan berada di dalam satu manajemen ya. Kita sekarang lihat udah tutup ya. Itu mungkin bisa sedikit dijelaskan apakah pengaruh apa itu Maminat? Artinya bahwa mungkin Maminat ada sedikit berkaca dari kenapa supermarket Yohan tutup dan untuk sementara saat ini memang kita ada pindah lokasi. Oh, pindah lokasi. Kita pindah ke lokasi yang baru di Kilo 13, tepatnya di samping Yuti. Karena memang dari segi keamanan ya barangkali. Oh iya. Ya, selama kita jadi saya juga sudah ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ. Di sekitar supermarket Yohan karena memang lokasinya ya kurang bagus untuk kalau kayak toko kelontong ya. Oh iya. Bukan karena semakin banyaknya kompetitor di dunia retail. Bukan karena itu. Bukan karena lokasinya aja. Karena lokasinya ya. Tapi yang pasti kalau untuk Marriott Hotel tetap eksis ya. Tetap eksis. Nah, kalau di perayaan Imlek apa nih yang di kalau di perayaan Imlek kita ada promo kamar. Oh, promo kamar. Kita ada promo kamar selama 2 minggu. 2 minggu ya, diskon ya. Untuk kamar superior. Superior. Jadi kalau nginapnya 1 malam, kita jual di harga 550.000. Tapi kalau langsung ambil 2 malam kita jual 1 juta. Oh, diskon ya. Jadi diskon. jangan lewatkan kesempatan ini sahabat podcast ya. Kebetulan kan tanggal 23 itu juga libur toh. Oh iya, libur ya. Tanggal merah toh libur. Tanggal merah betul. Nah, saya juga ingin tanyakan mungkin Pak Ferry atau Maminat, sering saya juga melihat pada setiap acara ada jamuan-jamuan itu biasanya di kalangan warga Tionghoa itu ada mie goreng, selalu ada mie goreng. Apakah ada filosofi di dalamnya itu? Kalau dengar-dengar saya kasarnya katanya kalau ada mie goreng itu supaya ini umur panjang. Katanya apa betul seperti itu Pak Ferry? Seperti kita tahu mie itu kan dia panjang-panjang. Ya. Itu melambangkan supaya Anda itu semoga panjang umur. Berarti benar. Kehidupan ini bisa Anda berkesinambungan, tetap terhubung dengan relasi, teman-teman, saudara. Itulah panjang-panjang itu. Dan biasanya mie itu dimasak, ada mie kuah, ada mie goreng dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Saya secara pribadi melukiskan bahwa orang-orang tua kami itu mengajak atau mempertontonkan kepada kami bagaimana Anda itu berbuat supaya banyak ide. 1 mie, tapi kamu bisa
bikin ini mie goreng, ini mie kuah, begitu. Diolah berbagai macam, ya sampai enak dimakan. Iya. Nih pakarnya Pak Minat, masak. Pak Minat hobinya apa nih kalau mie diolah ini? Ya. Biasanya apa, mie goreng atau apa yang paling disukai? Mie titik. Mie titik, Makassar ya. Dari Makassar. Mie titik. Mie titik ya. Iya. Nah di situ tentunya apa sudah terkandung makna di dalamnya. Berarti Iya. nanti kalau apa perayaan Tahun Baru Imlek puncaknya nanti ada mie titik juga ya? Iya. Oh, berarti kita bisa datang. Bisa datang menikmati. Gini Bu, puncaknya perayaan Imlek itu, saya jelaskan dulu bahwa tanggal 1 bulan 1 menurut penanggalan Imlek itu hari pertama Imlek. Ya, sesudah itu 7 harinya mereka berkumpul, biasanya ada sembayang. Sembayang itu sembayang semua merek, bahwa seluruh keturunan Tionghoa itu biasanya berkumpul masing-masing membawa persembahannya atau apanya gitu, buah ke apa ke, itu pada hari ke-7. Iya, seminggu ya. Ya, itu namanya kumpul-kumpul sekaligus sembahyang Tuhan. Biasa kalau di Makassar dikatakan sembahyang meja tinggi. Ya, itu. Apakah itu sebagai ungkapan ucapan syukur gitu ya? Panjangnya ucapan syukur. Jadi Imlek ini mereka melewati masa seram daripada musim dingin. Masuk satu Imlek. Ya kan? Oke, kita hidup ini selamat ya. 7 hari berikut itu diperintahkan kamu harus sembahyang sama yang di atas, sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ngumpul lagi kalian gitu. Nah, itu pada hari ke-7 setelah Imlek. Jadi kalau Imlek itu misalnya nanti tanggal 22 jatuh pada hari Minggu berikutnya seminggu itu pasti ada sembahyang meja tinggi atau sembahyang Tuhan istilahnya. Ya. Bilang salah pambangi. Oh, salah pambangi. Salah pambangi ya. Nah, kalau acara menerima tamu itu di tanggal 1 kan Pak Ferry? Iya, gitu. Ya, gitu. Ya, namun itu tentatif ya. Karena kita juga ini belum terlepas betul dari corona. Jadi kami masih was-was lah ya gitu. Betul, kita tidak boleh istilah ketebur, jangan sampai kebablasan ini, ya kan? Gitu. Karena untuk di Sorong sendiri ada perayaan khusus nanti Pak untuk perayaan Imlek? Sesuai dari sesepuh dengan panitia-panitia, saya belum tahu pastinya, tapi saya jelaskan dulu kembali bahwa pada hari ke-7 itu ada sembahyang meja tinggi. Minggu kedua 7 hari lagi itulah perayaan Cap Gome. Oh, Cap Gome ya. Nah, akhir daripada seluruh orientasi Imlek ini. Oh, Cap Gome barongsai ya. Biasanya ada barongsai. Iya. Itu ya di tanda selalu ada barongsai. Cap Gome ya. Betul. Nah, beda ya kalau di Cap Gome sendiri itu ada yang khusus nggak Pak, yang artinya digelar sebelum selain yang minggu kedua itu di Cap Gomenya? Artinya ada yang beda nggak yang digelar di situ di Cap Gomenya? Cap Gome karena mereka itu sesuai penanggalan kalender 1 bulan 1, Cap Gome pasti bulan purnama dia 15. Oh, itu sudah langsung bertepatan ya dengan bulan purnama ya? Oh, berarti perayaannya di luar atau di dalam? Biasanya di luar gitu. Menikmati ya. Dan biasanya kalau tradisi itu, kalau orang-orang yang belum menikah tradisi cari jodoh. Oh. Ritual cari jodoh. Betul. Tradisi cari jodoh. Iya, karena semuanya orang keluar. Semuanya orang keluar. Oke, berarti dulu Mama Nat juga begitu kali ya. Keluar. Keluar cari. Berarti gitu, dengan dapat yang ini. Oke. Terus sekarang Pak Ferry mungkin saya ingin tahu juga untuk eksistensi warga Tionghoa di Sorong sendiri seperti apa sih Pak Ferry selama ini? Artinya eksistensinya bagaimana? Apakah itu di bidang perekonomian, di politik? Apakah sudah diberikan ruang yang begitu besar selama ini? Diberikan apa? Diberikan ruang yang besar. Ruang. Iya. Di era keterbukaan ini, saya melihat bahwa ruang itu sebenarnya semuanya sudah ada. Namun 70% mungkin masih banyak yang sebagai wira swasta ya, gitu. Ke politik sudah ada ya, gitu ya. Oke. Kalau di wira swasta itu sudah ditanamkan memang ya Pak Ferry dari leluhur gitu bahwa
ini akan jadi usahawan dan sebagainya gitu. Selalu pikiran utamanya ke wira swasta, apa dari dulu gitu leluhurnya. Itu bisa diceritakan sedikit kenapa semuanya dominan ke usahawan gitu, wira swasta. Mungkin nggak pengen jadi PNS atau apa gitu kan? Iya, Maminat ya. Iya. Atau memang sudah ya. Sebenarnya ini kita sudah banyak berganti suasana, ganti zaman. Sekarang juga sudah ada mungkin yang jadi PNS, Bu. Iya, ya. Okay. Begitu. Sudah banyak juga ya. Ya. Yang pasti bahwa bagaimana warga Tionghoa bisa memberikan manfaat ya bagi orang lain, keluarga dan semuanya ya. Oke, Maminat, kalau untuk nanti malam Imlek, mungkin tamu-tamu diundang, ada acara-acara khusus. Kalau sementara sih kita lagi fokus di kafe lantai 5 Hotel Maria. Oh gitu. Ya. Sudah disebarin undangan untuk acara malam Imlek ini? Belum, tapi sudah dalam perencanaan kami. Dalam rencana kami. Saya juga tertarik dengan Maminat punya aksesoris gitu. itu khas-khas juga. Banyak sekali tradisi adat istiadat dari warga Tionghoa yang sampai saat ini dipertahankan ya Pak Ferry ya Maminat ya. Itu artinya merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Mungkin bisa sedikit memberikan tanggapan seperti apa Pak Ferry? Dari banyaknya adat istiadat, ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti, mana yang diikuti, mana yang tidak diikuti gitu. Mungkin bisa sedikit. Kalau dikatakan diikuti, pada dasarnya apa yang bisa kita cerna itu pasti kita ikuti. Ya, gitu. Memang begitu luasnya dan banyaknya suku-suku di Chinese itu. Kami pun sendiri sebenarnya Chinese ya lahir di Indonesia, kami nggak tahu secara 100%. Oh iya, betul. Tapi pernah diceritakan juga kalau lengkapnya sebenarnya seperti ini gitu. Ya, inilah yang sudah saya jelaskan tadi ke Kakak Ros gitu ya. Contoh seperti yang kita bisa jawab, kue keranjang itu kan dia seperti dodol tuh kalau itu kan melambangkan dia kekentalan. Ya kan, kemudian manis. Siapa sih yang nggak suka hidupnya manis-manis, ya kan? Nah, begitu. Kemudian itu mempunyai hasil karya yang tidak mudah. Itu dari mulai menyiapin adonannya, dimasukkan ke dalam wadah, dilapisi sebenarnya sekarang daun pisang, ya. Sampai setelah itu harus dijemur sampai dia menjadi baik. Ya, jadi ini karyanya panjang, Bu. Prosesnya panjang ya. Harus sabar. Harus sabar. Maminat beli di mana ini? Bikin sendiri atau beli? Ya, dibeli. Langsung dari Makassar. Langsung dari Makassar. Di sini tidak ada yang produk ya. Kalau ada pengen makan kue keranjang beli di mana gitu belum ada ya? Mungkin ada ya, tapi dikasih masuk dari luar ya. Oh, ada pesan ya. Belum ya. Karena memang untuk aslinya beda ya, untuk rasanya, cita rasanya ya. Oke, benar-benar. Oke, Pak Ferry, untuk kita kembali ke menjelang pemilu 2024 nih, kemana warga Tionghoa akan berkiblat? Artinya nanti kan banyak sekali kandidat-kandidat yang akan maju, khususnya ya PBD 1 dan sebagainya. Apakah sudah ada dari sesepuh yang memberikan arahan-arahan atau bagaimana Pak Ferry? Arahan-arahan tidak, Bu. Iya. Tetapi pada prinsipnya begini. Sebagai warga, itu menurut saya kita harus secara berpolitik itu, berdemokrasi itu harus secara cerdas, ya kan? Berakal sehat sesuai hati nurani kita masing-masing, ya. Menghindari tidak saling beradu domba, ya kan? Tetap kita harus menciptakan kondisi keamanan, ketertiban, ya kan? Dan pendek kata, marilah pandai di dalam demokrasi, ya kan? Sehingga kita bisa mempunyai pilihan figur yang baik, sehingga pilihan kita itu bisa tetap melanjutkan cita-cita bangsa ini agar masyarakat adil makmur bisa tercipta. Betul. Ya kan? Yang lalu 5 tahun lalu bagaimana warga Tionghoa solid ya suaranya atau bagaimana Pak Ferry yang lalu, berkaca yang lalu? Kan sudah berapa kali kita mengalahkan pemilu ya untuk politik sendiri. Pak Ferry memandangnya seperti apa khusus di kalangan warga Tionghoa? Apakah ada yang memilih yang lain tapi toh tetap aman atau bagaimana? Masalah pilihan itu kan pribadi, Bu ya. Yang jelas bahwa
keinginan untuk datang ke TPS itu lebih baik. Baik. Soal siapa yang dicoblos, siapa yang itu masing-masing hati nurani ya. Oke, mantap. Saya katakan mereka sendiri yang harus mempunyai wawasan demokrasi yang lebih baik. Tapi untuk etnis warga Tionghoa juga sering dilirik para kandidat ya, komunitasnya cukup banyak. Bagaimana sampai saat ini perkembangan warga Tionghoa sendiri di Solo? Ya memang rata-rata begitu para kandidat lah. Apa yang bisa dia lirik, dia. Maminat juga didatangi. Semua didatangi ya, gitu ya. Betul. Jadi karena seorang kandidat itu harusnya kan dia memulai untuk merangkul. Sebelum dia memimpin, dia sudah harus melakukan edukasi akan dia punya rangkulan kan. Jadi makanya dia harus bersosialisasi kemana aja yang dia anggap perlu. Iya benar. Maminat, kan nanti kita akan pemilu 2004 PBD 1. Mungkin Maminat punya figur-figur pokoknya kalau nanti gubernur PBD 1 harus begini. Mungkin Maminat bisa sedikit ada gambaran-gambaran. Saya pengen yang seperti ini gitu. Dia memimpinnya orangnya baik atau gimana Maminat? Kalau saya maksudnya selama ini ya kalau saya lihat kan janji ini. Iya. Kalau saya keinginan saya cuma satu. Iya. Jadikan kota Sorong ini sebagai kota yang sebenar-benarnya. Kalau maksudnya kota yang sebenarnya seperti apa? Diurai, saya punya perkataan itu. Jangan cuma kota Sorong, tapi fisiknya belum. Harus benar-benar jadi kota berarti ya. Berkaca di kota mana Maminat bahwa kota Sorong? Bukan berkaca di kota mana, maksudnya sebagai pintu masuk kan kita kota Sorong toh. Iya. Jadi maksud saya jadikan kota ini sebagai kota Sorong yang sebenar-benarnya. Iya, kota Sorong. Siapapun dia nanti yang terpilih. Ya, harus jadi kota Sorong yang please? Apa yang harus dibenahi? Apa yang harus dibenahi Maminat? Masih banyak hal sih. Cuma kan kita tidak bisa terlalu detail. Tapi saya cuma minta jadikan kota Sorong ini sebagai kota yang sebenar-benarnya. Kalau Pak Ferry apa nih yang gambaran-gambarannya kalau kita OTW PBD 1 nanti mungkin masih 1 tahun lagi gitu. Ya intinya apa yang mereka tuangkan dalam visi mereka ya. Saya rasa pada saat diperdengarkan seluruh visi misi itu semua kagum. Ya kan? Tapi realisasinya itu aja. Silahkan bertanya sendiri atau silahkan masyarakat menilai visi misi yang dipapar di mana ini, ya kan? Koreksi kembali ya, mana yang sudah dilaksanakan, mana yang belum, gitu ya. Selama ini puas nggak Pak Ferry dengan hasil pembangunan yang ada di Kota Sorong? Sebagai warga Tionghoa, apa yang harus dibenahi? Perkara Ibu Ros kalau bertanya puas atau enggak, manusia ini kadang-kadang tidak ada puasnya, ya kan? Iya benar-benar. Cuman mereka juga sebagai pejabat yang terpilih secara pemilihan atau penjabat yang menjabat secara penunjukan, mereka juga itu bukan dewa. Mereka tidak bisa selesaikan dalam 1 kali telapak tangan. Marilah kita masyarakat siapapun dari golongan manapun kita mendukung, ya kan? Mereka juga akan memeriksa visi misinya sendiri sambil merealisasi apa kekurangan visi ini nggak bisa dapat nilai bagus, ya kan? Gitu menurut saya, Bu. Soalnya kadang kandidat itu atau kepala daerah juga itu lupa diri juga gitu ya, setelah naik lupa dengan yang sudah dijanjikan atau Maminat seperti itu mestinya. Nah itu mungkin lebih cocok Ibu Ros ya sebagai media. Benar. Sip. Nah, terakhir nih untuk harapan, kita kan sudah jadi provinsi juga ya, Provinsi Papua Barat Daya. Harapan Pak Ferry atau Maminat nanti kedepannya seperti apa untuk Provinsi Papua Barat Daya ini? Apa yang diharapkan kira-kira ke depan? Ya, sebagai harapan kami warga dari etnis Tionghoa, Papua Barat Daya ini kan udah lahir. Ya, marilah daerah yang baru lahir ini pemimpinnya itu menjembatani agar Papua Barat Daya ini cepat bisa setara dengan saudaranya. Iya, benar. Begitu. Itu harapannya, Bu. Dan perlu dukungan dari masyarakat ya, masyarakat khususnya dari masyarakat Tionghoa juga ya, baru berperan ya semuanya. Kalau Maminat seperti apa Maminat di Provinsi Papua Barat Daya? Sama seperti itu juga. Saya harap maksudnya kita semua bergandengan tangan untuk
lebih memperbaiki lah di sini. Makanya tadi yang saya bilang, jadikan Kota Sorong ini sebagai kota yang sebenarnya. Oke, benar. Untuk pertumbuhan di hotel sendiri bagaimana? Artinya dukungan dari pemerintah selama ini? Dukungan dari pemerintah selama ini ya sudah ada perubahan yang lebih ini ya. Seperti kegiatan-kegiatan di hotel kan sekarang sudah yang menghidupkan banyak. Kembali ya dunia usaha di pariwisata. Setelah sempat kita tidur. Benar. Itu berdampak sekali mengingat yang kemarin COVID ya, yang tidak boleh kemana-mana dan sebagainya. Oke, benar. Artinya bahwa ada regulasi-regulasi yang menghidupkan semua lini usaha ya. Oke, baik. Mungkin itu saja perbincangan kita. Ada yang ingin disampaikan Pak Ferry untuk di kesempatan closing statement ini? Untuk warga Tionghoa khususnya. Ya, untuk warga Tionghoa, marilah kita meramaikan pesta perayaan Imlek tahun ini agar apa Bu ya, supaya lebih bagus, lebih baik. Semuanya lebih manis kehidupannya seperti kue keranjang. Sama dengan kata-kata kalau berimlek kita katakan Sindeng Kuaile. Apa artinya itu Pak? Sindeng Kuaile itu artinya selamat tahun baru. Sienti Cengkang itu semoga Anda sehat gitu. Kira-kira ucapan-ucapan seperti begitu Bu. Iya, makasih. Kalau Maminat? Iya, semoga kita warga Tionghoa Kota Sorong kita lebih membangun Kota Sorong ini. Ya, jangan kita cuma celah tapi kita sendiri tidak mau perbaiki. Mungkin bisa sedikit berbahasa Mandarinnya? Dalam bahasa Mandarin? Iya. Oke, memang kami juga berharap kegiatan-kegiatan begini oleh Radar Sorong itu semoga semakin berkembang. Demi salah satu media yang cukup lama, cukup bertahan di Sorong dengan berbagai suka dukanya dia juga. Semoga dia juga semakin sukses. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Oke, kita akhiri sahabat podcast dari perbincangan kita pada siang hari ini begitu menarik sekali tentang perayaan Imlek. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan kehidupan kita selalu manis seperti kue keranjang ini. Oke, terima kasih Pak Ferry. Sise, gong si pacai.